Mungkin juga dari pihak penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini juga sudah menyampaikan sejak lama undangannya kepada Pak Wali, tetapi mohon maaf karena kegiatan di pemerintahan itu undangan itu rata-rata mendadak begitu, jadi mendadak kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya nama Suwinadi, panggilannya Abdi Laksa. Tahun 70-an Gus Dur. Jadi dia betul-betul keluarga dari didikan sepak bola di Kota Malang. Ada lagi Mas Rohanda, yang tadi Mas Rohanda. Mas Rohanda itu kakaknya itu adalah sekretaris utama PSSI, sekretaris umum PSSI jabatannya Pak Subandoro kan? Oh ya, kakaknya namanya Mas Dadang, dulu dinasnya di Kementerian Keuangan, pemain sepak bola. Jadi kalau dulu pemain sepak bola ini tidak mencari kerja, tapi dicari kerjaan. Makanya hampir semuanya ada beberapa lah saya lupa, tapi intinya bahwa sampai sebegitunya potensi-potensi pemain-pemain Kota Malang ini levelnya ya ada yang mulai seperti Bapak Kurdian, saya itu mungkin dapat tadi persen, dia di persen junior aja itu ke Surabaya melejit jadi pemain nasional yang paling top lah waktu itu, namanya Bapak Kurdian. Nah, cerita-cerita ini nanti kami minta masukan dari teman-teman semua, termasuk saya. Paling banyak dokumen-dokumen itu saya kira di mungkin nggak tahu sekarang, dulu di Kota Madia ya, di namanya Klub Gajayana itu sangat banyak cerita sepak bola perkembangan di Kota Malang Gajayana. Tapi sebelumnya ya ada seperti tadi Faroka, Satria. Kalau Satria itu terkenal dulu di Blembing sini Satria. Kalau Setia itu di Bengawan Solo yang lapangan masuk itu Setia. IM itu di Kesdam, itu di apa? Ya, Irjendam yang di belakangnya rumah sakit itu. Itu pos-pos. Terus ada mana? Kalau Malang Putra itu di Angkatan Laut. Kita difasilitasi semua karena memang semua ini milik bersama. Jadi hanya dirijennya itu kebetulan dulu dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak dipikir sendiri, tapi membagi tugas. Angkatan Darat fasilitasnya apa? Kamu ini ya diberi izin. Nah, kebetulan dulu ketua-ketua Persema itu adalah mantan pensiunan Angkatan Darat yang dipekerjakan lagi oleh Pak Giono. Maka saya dulu pernah kerja di bagian pembantaian potong hewan itu, Pak. Ya, pernah di situ di Kim Praswil sana PU pernah zamannya Pak Si Abu Harun, pernah di Dispenda. Nah, tapi ya karena sepak bola aja jadi kerjanya ya hanya sekedar gitu aja. Tapi ada yang sudah sampai pensiun kerja di Kota Madia. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi itu sekarang masih ada yang dinas itu yang tadi ya bawa itu di kelurahan itu Mas Sukrian, mana Mas Kurian lah, itu masih dinas di kelurahan itu. Jadi ini adalah bagian dari sejarah kita atau pengalaman kita berangkat sepak bola ini, bagaimana membangun sepak bola itu tidak bisa hanya sendiri-sendiri, termasuk melibatkan semua unsur. Dari cerita ini tadi nanti kami minta bantuan teman-teman untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Mas Hengki ini mendirikan museum ini. Kita akan buatkan nanti minimal sekretariatnya dulu, supaya kalau teman-teman semua yang punya cerita, punya dokumen dan lain sebagainya itu, oh saya tak main di situ, nanti mungkin tempat nongkrongnya
teman-teman lah. Kemarin ya sempat di mana, ya saya bilang ya udahlah, kalau sementara ini nanti di tempat saya enggak apa-apa, saya ada ruangan kecil sementara supaya tahu tempatnya. Kalau menyerahkan dokumen atau tempat yang lain nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semua, kita akan kumpul di situ. Sekarang menginjak ke depan sepak bola ke depan, saya sangat, padahal saya nggak pernah rundingan sama Mas, kalau saya manggilnya Mas Pri Rangsang itu, karena dulu rewon gini wah sangar itu. Jadi kalau sepak bola kalau nggak kaki yang diincar itu kurang srek. Jadi Mas Pri Rangsang setuju. Jadi itu yang sering beberapa kali kita diskusi itu, sepak bola tanpa kita giatkan kompetisi antar klub, kita giatkan klub-klub ini dengan mempunyai fasilitas, itu tidak akan bisa berkembang. Saya sangat-sangat setuju sekali. Kasihan anak-anak disuruh bayar, disuruh ini, tapi tidak ada jenjangnya. Kalau dulu kami itu ada jenjang. Saya pernah cerita, mulai junior, bagaimana mulai klub-klub kecil, anak-anak kecil, kita ikut klub, target kita harus pemain junior. Saingan klub-klub ini, junior ada targetnya nasional, namanya Piala Suratin. Meskipun kita tidak pernah dulu ya, pernah ikut Piala Suratin, nggak tahu tahun berapa. Klubnya kompetisi ada targetnya, antar klub nasional itu semua ada antar klub, namanya Piala Soeharto kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus ada yang senior ya sudah, kita termasuk kalau di Jawa Timur itu nomor 2 setelah Persibaya, Persema, ada PSBI Blitar waktu itu yang zamannya wali kotanya Pak Sanusi. Itu pemain-pemain Sulawesi, pemain yang top-top Malang itu banyak dibawa ke Blitar PSBI. Itu sampai teman-teman saya yang dulu namanya Sodik, Tarmizi, Yusuf itu jadi camat semua di sana sampai yang terakhir. Kalau kita ke sana sepak bola, kebetulan aja bupatinya temen, ayo main bal-balan tua-tuaan. Nah, kita diundang ke sana, kita ajak ke sana. Ini bagian dari bagaimana kita masih menjalin silaturahmi. Peran dari pemerintah daerah ada, peran pemerintah daerah tidak harus ditanggung sendiri, bagaimana membagi kepada semua yang ada di Kota Malang ini dilibatkan, maka mungkin tidak akan berat untuk menata itu. Kalau ditata sendiri, di ini fasilitasi sendiri, nanti urusannya Pak Bola bisa pusing itu, hanya begitu banyak. Saya sangat setuju sekali. Nggak tahu nanti sebenarnya kita ini kemarin juga sudah difasilitasi, katanya askotnya itu mau datang tapi nggak sempat datang ya. Jadi mungkin lain waktu kita akan coba audiensi ke askot, gimana sih untuk programnya, kita nanti bagaimana mensupportnya, bagaimana kita memberikan kontribusi untuk perkembangan Kota Malang. Karena terus terang saya dari teman-teman Jakarta itu bilang, kalau bilang Aremania, waduh wis males. Padahal namanya Arema itu tadi yang saya bilang adalah Arema, itu Arek Malang. Arek Malang itu bukan hanya seneng sepak bola, tapi ada kelompok yang sampai level jenderal ada. Kalau Anda di Jakarta, di kota-kota besar, saya ke Medan, ke luar negeri itu ya Arema, itu Arek Kediri melo Arema. Saya kemarin tahun 2019 touring sampai ke Brunei, saya touring. Itu kita nggak beritahu, itu orang jual makanan apa ini, ayam penyet dan sebagainya, itu tahu-tahu datang, Arema ya, ayo kumpul iki konco-konco sing dodol tak kumpulno iki kate, sampai segitunya gitu. Arema di luar ini lah, dengan kemarin Kanjuruan itu ini agak meredup, mulai agak meredup. Momen inilah kalau nanti teman-teman untuk membangkitkan apa namanya lah, Persema boleh, Arema boleh. Tadi pagi saya baca di radar itu Arema itu mau basecampnya di Gajayana.
awal cikal bakal Arema itu ya di Gajayana ini, Stadion Gajayana, cikal bakalnya, base campnya. Nah sekarang kan Arema ini miliknya Malang Raya, padahal kalau sepak bola itu ada sendiri, ada Persema, ada Persekam, Mbak. Persekam itu Kabupaten Malang, ada Batu dan lain sebagainya. Maka kita fokus dulu ke Malang, bagaimana cara membenahi kompetisi, bagaimana supaya ada potensi-potensi lagi. Nanti siapa yang mau organisasikan, siapa yang ini dan sebagainya, nanti akan kita, nggak mungkin kita bahas sekarang, kita akan bentuk kelompok-kelompok untuk kita tindak lanjuti. Saya kira itu dulu, nanti mungkin ada masukan dari teman-teman. Kalau terlalu panjang nanti sudah sangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturun. Jadi usulan untuk sekretariat itu ada 3. Yang pertama di tempatnya Pak Boy. Yang kedua bisa di MMI ya Pak ya, untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto. Yang kedua di MMI untuk mengumpulkan foto-foto. Terus yang ketiga itu kemarin saya koordinasi sama Pak Wali, bisa di Gajayana ternyata Pak Wahyu, jadi sekretariatnya. Dan memang barangkali juga nanti nama museumnya juga Museum Gajayana, jadi enak, bukan Museum Malang, bukan Museum Indonesia, tapi Museum Gajayana, karena tempatnya di Stadion Gajayana. Nah itu kan saya kira masih ada tempat ya Pak Wahyu ya, untuk sekretariat Pak Wahyu ya, untuk sekretariat ya. Nah dicek dulu nanti. Nah barangkali nanti memang sekali lagi ini perlu kerjasama dari panjenengan untuk berkenan, minimal kalau ada masih nyimpen foto atau clipping ya Pak ya, atau trofi atau sesuatu lah yang terus kemudian biasanya antar pemain itu tuker kaos misalkan. Nah itu kan kalau berkenan barangkali masih disimpan, itu nanti sekaligus diceritakan, dibikin narasinya, sejarahnya seperti apa. Nah itu saya yakin sangat luar biasa. Baik, tadi sudah disebut Pak Boy, ada Coach Gusnul Yakin. Kita kepingin dengar dari versi beliau yang seperti Mas Imam tadi. Saya waktu kecil ngelihatnya ya di TV aja. Coach, monggo Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu, Ibu, dan senior saya Mas Cipto sama Rohanda, dan hadirin sekalian yang bisa berkumpul di sini. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah kita bisa berkumpul di gedung yang sangat dingin ini. Ya. Berbicara mengenai sepak bola Malang, tadi sudah diteriakan sama Supiati sama Hoi, ya, bahwa Malang tuh bukan hanya sekarang aja Arab, bukan Arema aja, ya. Tahun 60-an ada Atunsi, yang mana yang waktu itu pemain-pemainnya yang bagus-bagus dari Malang seperti siapa, Mas Nino Sutrisno, ada Mujadi, terus ada Mas Harsoyo, ya, ada Fakur, ya. Malang tuh bukan hanya Arema aja. Dulu sebelumnya Arema itu ada Atunsi, yang mana waktu itu belum profesional, tapi sudah dibayar baru beliau itu, ya. Dan dari super klub ya di Indonesia, seperti Bardede, seperti Asabab itu sudah satu kasta lah. Belum ada profesional, tapi dia sudah waktu itu Atunsi sudah mengikuti di Malang ini, sudah punya klub profesional seperti Atunsi, ya. Setelah Atunsi itu nggak ada dan pemain-pemainnya pada pindah di kota-kota besar seperti Jakarta, di Surabaya, ada Gajayana, ya. Gajayana yang waktu itu di pendirinya adalah Ebes Giono, Pak Wali Kota, ya. Dan pemain-pemainnya diambil yang terbaik. Banyak pemain dari Surabaya termasuk Asik,
Terus dari Surabaya itu Mas Budi, ada Imam Rifai, Purwanto, Hartono, ya. Memang Pak Sugiono nggak tanggung-tanggung waktu itu di waktu apa ngambil untuk bikin klub Gajayana itu, ya. Dan saya kira itu Gajayana itu yang pertama itu ya, pertama berdiri itu, angkatan saya itu, ya. Waktu itu pemain-pemainnya honorer di Kota Madia, PP 31 ya. Dan saya sendiri apa? Kontrak biasa ya. Iya ya. Kontrak biasa. Oh, PP 31 apa gitu. Kalau salah apa. Ya. Itu. Dan saya sendiri waktu itu sudah apa ya? Jadi honorer. Dan teman-teman saya diangkat seperti Mas Cipto, Pak Uleke, yang banyak lah ya. Seperti Toto Mujarto, Darmaji, si Ariosito, semua diangkat. Tapi saya sendiri tidak diangkat. Kenapa? Karena saya memberati klub saya yang bersama Boy, DM, ya waktu itu. Saya nggak diangkat rupanya karena itu. Saya di kompetisi nggak ikut. Akhirnya saya pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya kira-kira setahun lah saya di sana ya. Ikut Persebaya, ikut Suranagara, Persebaya juga. Dan setelah itu setahun di sana saya ikut di Warnagung waktu awal Galatama, ya 12 tahun lah saya di Jakarta waktu itu. Dan ceritanya di Malang itu memang ya sepak bola itu memang ya disukain sama orang Malang. Dan saya sendiri waktu itu saya balik ke Malang tahun 92 ya. 92 saya dari Jakarta terus ke Pupuk Kaltim. Mas Luki telepon saya karena waktu itu di Arema pelatihnya Pak Basri pindah ke Nyak Mitra. Ya. Setengah musim, tapi waktu itu kondisi Arema waktu itu di kompetisi bagus. Setengah musim dia juara. Saya nerusin. Ya. Dan alhamdulillah bisa meraih juara. Tapi dari juara itu prosesnya itu panjang. 87 didirikan. Ya, waktu itu pelatihnya Sinyo Alendo. Terus ganti lagi Andi Teguh. Pak Basri, keempatnya saya. Ya, dari apa-apa itu bukan instan ya, proses yang panjang. Dan bisa meraih juara. Ya pemain-pemainnya seperti Marianto apa itu. Ya. Dan ini sepak bola Malang itu itulah uniknya. Ya di Malang itu. Kalau ditanya ada apa? Nggak ada apa-apa di Arema itu. Ya. Finansialnya pas-pasan dan segalanya pas-pasan. Tapi tekad pemain-pemainnya luar biasa. Seperti Aji Santoso, Yonatan, ada Mikitata, ada Singgi. Ya. Kalau sekarang aja sulit cari itu. Dan dulu ukurannya bukan uang. Dia bangga kalau bisa apa? Bisa main untuk Malang. Ya, itu suatu saat saya pernah tanya Mas Luki, Mas, mana bikin tim kayak dulu? Wah, saya bilang prosesnya panjangnya juga apa? Gak instan. Ya, maka dari itu kalau Arema mau Persema mau bikin tim yang apa? Yang bagus, tentunya harus berproses. Ya, tidak bisa begitu aja. Dan saya waktu sering main di Surabaya. Waktu Surabaya disuspend sama ada dua kubu ya, dualisme ya. Persebaya kan ada dualisme, di Malang ada dualisme juga. Ya, Surabaya yang asli itu, Persebaya yang asli yang sekarang ini, ya dulu nggak boleh ikut kompetisi. Ikut kompetisi mendirikan kompetisi ya, kompetisi internal itu nggak boleh. Tapi dengan tekadnya pengurus sama pemain-pemain, ya bikin apa? Bikin kompetisi. Dan dananya nggak ada. Dananya dari mana? Dari klub-klub itu sendiri. Ya, apa Malang nggak bisa? Malang bisa. Malang bisa. Saya tahu hambatannya di dana. Tapi kalau tekadnya nggak ada ya tetap aja lah kayak begini terus. Ya, seperti Marcino yang sekarang main di mana? Di Belgia. Ya,
itu didikan dari apa? Hasilnya hasil kompetisi. Jadi yang diperlukan di Persema ini adalah ya kompetisi harus jalan. Jangan apa? Jangan event. Event itu nggak ada apa-apanya. Kalau kompetisi bisa dievaluasi, bisa pelatihnya bisa evaluasi diri sendiri, timnya bisa dievaluasi apa. Jadi hasilnya akan berprogres baik. Ya, tapi kalau saya lihat di Malang ini banyak event-event yang nggak ada gunanya. Ya, event-event banyak diikuti cuman cari juara. Itu yang apa? Yang harus dirubah itunya, mindsetnya itu. Harus kompetisi. Dan saya dengar tadi di Malang ini ada 26 lapangan ya. Ya, ada 26 lapangan. Ya kalau bisa ya kerjasama lah antara Pemda sama Persema itu gimana supaya apa ya? Supaya sepak bola Malang itu bagus ya. Dan 26 lapangan itu saya lihat di daerah mana ya, Tenarok sana itu sudah bukan lapangan lagi, dipakai untuk belajar mobil. Terus disampu, sudah gak kerawat lagi lapangan. Ya, itu yang harus diperbaiki. Ada kerjasama antara Pemda sama Persema. Kalau menginginkan Persema supaya apa? Supaya baik seperti dulu. Ya, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polowijin. Oh gitu. Nyun sewu, saya ini kayaknya semakin siang semakin semangat dan banyak ide-ide yang muncul. Tetapi saya mohon maaf izin duluan karena saya harus mengawal lomba kelurahan di Pulahan Polowijin. Tetapi Mas Wahyu. Baik, jadi kalau kita dengarkan tadi dari Coach Pri, terus kemudian dari Pak Boy, dari Coach Gusnul Yadi, ternyata kuncinya memang di kompetisi ya. Jadi di Kota Malang tidak ada kompetisi, yang ada hanya event-event gitu lah. Ini juga bahan masukan mungkin barangkali di tahun depan, tahun 2024 paling nggak ada kompetisi internal di Kota Malang. Sekali lagi ini nanti akan kita teruskan kepada pemerintah Kota Malang dan ada Pak Wahyu, tadi juga ada bagaimana PUPS bekerjasama tentang 26 lapangan. Tadi juga disampaikan 26 lapangan itu sing digawe bal-balan piro, sing digawe latihan nyetir mobil piro gitu. Ojo-ojo 26 lapangan sing 16 digawe latihan nyopir mobil lah, repot ini malan. Akhirnya bukan lapangan sepak bola tapi lapangan latihan setir mobil ini mana. Nah, baik, kita dengarkan dulu dari Coach Amin Zakaria, monggo Coach. Oh enggak ada ya? Monggo, siap. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita bisa bertemu di sini. Terima kasih Mas. Saya angkatan 90 90, jadi di antara senior-senior ini saya juga bersama Ambon ini di bawah saya. Kalau lihat ini tadi kan semangatnya mau bikin museum ya Mas ya. Baik sebelum kami ini jadi museum. Jadi pesan saya, mumpung masih ada senior-senior bisa ambil sejarahnya dan sebagainya di teman-teman ini. Tapi yang paling utama sebenarnya keinginan kita semua, semangat kita itu ingin sepak bola di Malang ini tumbuh lagi. Itu saja sebenarnya, tidak hanya sekedar jadi museum. Kalau jadi museum ya cuma dikenang saja. Kami ingin tidak hanya dikenang tapi prestasi sepak bola di Malang ini akan naik lagi. Kami hanya bisa memberi masukan aja sebenarnya, jadi tanpa campur tangan dari pihak Pemkot dan pengurus
Askot yang sekarang, Pak Waris mungkin ya, ini kebetulan pengurusnya nggak ada semua ya kira. Harusnya pengurus juga ikut hadir di sini supaya bisa ngerti ini loh perjuangan senior-senior untuk membangun sepak bola di Malang ini sampai sebegitunya. Banyak pemain nasional, pelatih nasional dari kota Malang. Tidak hanya jadi kenangan, tapi tetap kita punya prestasi kembali. Harapan saya seperti itu sebenarnya, tidak hanya gamelan aja kita bikin museum, tapi yang penting prestasi kota Malang ini meningkat lagi. Itu saja Mas, terima kasih. Mohon ini disampaikan ke Pak Wali juga, ke pengurus Askot, tidak bingung dengan gimana tapi kerja, kompetisi harus jalan. Dulu cuma ada satu ya Pak Studiono yang ngurusi kompetisi, tapi kompetisi jalan semua. Sekarang banyak pengurus tapi belum tahu saya perjalanannya. Saya kira itu, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, matur nuwun. Jadi untuk diketahui, mungkin seminggu yang lalu ya Pak Imam ya, saya, Pak Imam, Pak Tommy sama Mas Imam ini sudah ketemu langsung sama Pak Waris. Kita undang dan beliau bersedia hadir gitu loh. Baru kemarin ya Pak ya, baru kemarin sore saya dapat kabar Pak Waris tidak bisa hadir dan tidak tahu tidak mewakilkan kepada siapa. Koni juga termasuk sudah kita undang gitu loh. Tapi karena memang sekali lagi sebenarnya dari awal niatnya ini adalah untuk membuat museum sepak bola. Cuma ternyata setelah kami, Mas Imam, Pak Tommy ketemu beberapa legend, beberapa senior, pembahasannya menjadi melebar yang seperti saya bilang tadi, bukan hanya museum, tapi bagaimana kemudian sepak bola di kota Malang, di Malang Raya bisa dikembangkan. Pembahasannya bahas Persema saja, saya sama Pak Boy itu sampai 2:30 bahas Persema ya Pak Boy ya, hanya Persema gitu loh, dengan berbagai dinamikanya yang ada gitu loh. Belum lagi membahas yang lain. Makanya semoga hari ini memang awal, ini adalah awal, minimal harus diniati, minimal langkah awalnya sudah ada gitu. Karena kalau nggak ada yang ngawali, nggak melaku-melaku. Dan kami terus terang di sini itu urunan Pak. John saya Pak Imam urunan, jadi sukarela dan kita minta support sama Pemkot itu konsumsi. Itu aja sebenarnya. Memang ya belum ada dana gitu loh. Artinya ya karena ini yang diurusi besar dan berat perjuangan ke depannya, itulah butuh bantuan panjenengan. Apalagi kalau saya ngomong kompetisi, ya saya bukan siapa-siapa kan gitu loh, maksudnya, nah ini yang nggak bisa. Tapi sekali lagi barangkali dengan niat baik ini, dengan pemberitaan, ini ada Mbak Haryani dari Malang Pagi ya Mbak Haryani ya, barangkali juga bisa menjadi penyebar luasan berita, apa yang kita bicarakan hari ini bisa menggugah dan disaksikan oleh Pak Wahyu, saya yakin nanti juga akan dilaporkan kepada Pak Sutiaji selaku Wali Kota Malang. Nganten nggih? Monggo, ada yang lain yang perlu sampaikan? Mungkin saya sedikit aja ya. Dari sekian banyak legenda, mungkin yang paling tua saya Mas. Yang paling tua. Aku umur 50, yang paling tua aku bayangno Mas. Yo ini jika cikal bakal Persema dulu pelaku sejarah ya ini gitu loh Mas. Jadi memang nggak salah lah beliau-beliau yang diundang. Mungkin ada beberapa yang sekarang belum hadir ya Mas ya. Kalau membahas masalah museum, mungkin kalau saya di era 90 Mas, di era 90 saya sama Pak Sulis, Pak Eweng, itu mungkin kalau yang di bawah 90 mungkin saya belum banyak mengetahui, tetapi mungkin banyak juga orang-orang yang masih menyimpan lah sejarah-sejarah itu, salah satunya mungkin kostum apa, salah satunya itu. Jadi kalau masalah museum itulah Mas, mungkin bisa bicara nanti ya kita bantu bersama-sama. Tapi untuk perkembangan sepak bola di Kota Malang, khususnya Persema, itu memang sangat sulit sekali karena satu, mungkin keterbatasan masalah lapangan. Lapangan Mas, saya
saya cerita sejarah dulu. Saya mantan pemain PS Gajayana. Gajayana, mungkin salah satu nih, ya Gajayana itu dari kita mungkin. Saya salah satu mantan pemain Gajayana Mas, sebelum Persema. Dulu Gajayana tidak kesulitan sama sekali untuk berlatih. Karena kita tahu bahwa Gajayana, mungkin senior juga tahu, Gajayana latihannya ya di Stadion Gajayana, kan gitu. Itu dipermudah. Tapi untuk saat ini, Mas, Stadion Gajayana yang di dalam kita harus menyiapkan dana sekitar 2 juta untuk kita berlatih di situ. 1,5 juta itu untuk sewa lapangan, 500.000 kita kebersihan. Nggak tahu itu sebenarnya kalau Perpu 1,5 juta itu sudah include kan ke masalah kebersihan apa kan sudah masuk di situ. Tetapi kita dibebani dengan 500.000 lagi. Itu yang jadi kendala buat kita. Padahal kini berjuang untuk Malang ini gak kurang-kurang, untuk Persema gak kurang-kurang gitu loh. Tapi kenapa masalah lapangan ini kita dipersulit? 26 lapangan Mas, 26 lapangan. Kadang saya salah satu nih ngomongnya masalah lapangan di Cengger Ayam. Kini mau latihan, ono wong sepeda motoran, jarine sampean sepeda motoran latihan di kono. Terus kini ati nembung sopo, koordinasi lapangan itu kudu susah Mas. Kadang-kadang dilempar sama pengelola di situ, kita dilempar ke pihak Dispora. Kadang susah gitu Mas. Lah terus kapan maju nih bal-balan di Malang ini kapan gitu loh. Wong masalah lapangan aja kita dipersulit. Padahal kita orang-orang Malang. Oh dudu Pak, aku orang Ambon, sorry. Tapi saya sudah lama di Malang, jadi wong Arema. Gitu loh. Kapan kita, kalau kita ngomong masalah perkembangan sepak bola di Kota Malang susah Mas. Sarana kita punya 26 lapangan, tapi kita susah kok untuk cari. Kita mau pakai lapangan aja. Ojo gitu Mas, sekarang saya cerita masalah legenda-legenda ini Mas. Mau pingin apa ya, mengenang. Oh iya rek, gini dulu pernah berjuang di Stadion Gajayana, itu aja susah loh Mas. Tiga tuwean. Padahal kini main paling yo nggak mungkin latih rusak Mas lapangan. Wong kini wis tuwek melayu wis gak kuat. Cakpri ku lho gak kuat Mas. Cakpri rangsang itu. Padahal kini kita maunya itu cuman kumpul reuni. Oh iki lho dhisik mantan pemain iki Persema era segini. Itu aja kita susah loh Mas. Mau cari pinjam lapangan di Stadion Gajayana itu logisnya susah. Kita ke sini, kita dilempar ke sana. Dari kantor kita dilempar ke sapa jenenge Pak Mandor. Pak Mandor, ya wis gak apa-apa, yang penting kebersihannya aja lali. Kan ya susah Mas. Kene iki senior duwe lo kadang urunan Mas. Sapa sing sugih dicedheki ae bayarono ae. Kan gitu. Makanya kami tolonglah Mas, kalau untuk bicara sepak bola, untuk kemajuan sepak bola Persema di Malang, salah satunya ini prasarana ini diperbaiki dulu. 26 lapangan Mas, kita ini bibit-bibit pemain, kita pernah main di mana? Sopo iki Mas Gusnul Yakin teko di Malang. Aji Santoso teko Malang, Bambang Nurdiansyah banyak sebenarnya. Tetapi yo seakan untuk yang sekarang ini kasihan Mas, gak ono sopo bibit-bibit pemain, mungkin dari kelompok usia 16, kelompok usia berapa kan ya gak ada sekarang penerusnya. Itu salah satunya. Mudah-mudahan masalah untuk perkembangan sepak bola di Kota Malang khususnya Persema ini kesempatan buat kita sebenarnya. Arema dalam keadaan ya kita tidak mengesampingkan Arema itu. Arema tetap Arema. Tapi kapan kita Persema bisa kembali menjadi besar? Karena Persema itu sebelum Arema, Persema sudah besar Mas. Persema sudah besar Pak. Karena apa ya, kita nggak kesulitan untuk gaya lapangan kompetisi mesti di Stadion Gajayana Pak. Dulu kita
Setiap kali kompetisi, tiap tahun itu Pak, tiap tahun kita di Stadion Gajayana. Karena apa? Ya ini motivasi tersendiri buat kita. Sopo sih nggak gelem arek Malang main di Stadion Gajayana Malang. Sama dulu waktu kita ikut Persema Pak, sopo sih nggak kepingin main di Senayan. Salah satunya itu gitu loh. Sekarang kita mau main di Stadion Gajayana aja susah banget. Kita harus banyak mengeluarkan, memikirkan untuk ya apa cara golek duit 2 juta iki Mang Mas. Itu salah satunya. Mungkin dari saya cukup untuk perkembangan sepak bola di Kota Malang. Terima kasih Pak. Mas, paring asmo sinten Mas? Namanya siapa? Mas Ambon. Aku seneng gayane Mas Ambon iku, terus terang. Gayane arek Malang iki lek ngomong yo ngono iku, ceplas-ceplos apa ono ya. Oh, gayane arek Ambon. Tapi gayane arek Malang yo ngene iki, Pak. Ngomong ceplas-ceplos ora ngurus gitu loh. Maksudnya kan ya kalau memang benar ada, lah nanti akan dijawab oleh Mas Wahyu. Jadi yo Malang iki yo ngene iki lho, diomongno nang ngarep enak wis. Jadi kok ya apa kan begitu nggih. Terus tadi saya terenyuh juga. Jadi artinya kalau ada ide juga ini terlontar dari Pak Boy waktu itu. Iso enggak Mas? Gawe pertandingan legend Persema gitu. Loh ya iso ae Pak ini. Sampe nurusno Mas yo. Lah ini barangkali nanti kalau berkenan pertandingan legend Persema tapi di pas momentumnya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Barangkali itu bisa menjadi Hari Kebangkitan sepak bola di Kota Malang. Setuju nggih? Kalau setuju saya sama Coach Imam, dan ini kebetulan ada Mas Pak Wahyu juga yang punya lapangan Gajayana. Monggo. Iya. Iki enggak tambahan aja. Mas apa? Mas? Sambes. Oh Sambes, Mas Wes berarti. Ya. Ini kemarin saya punya ide dengan Pak Gus Dur Yakin, mungkin juga dengan senior-senior lain, Pak Suli juga. Itu tim tertua di Kota Malang itu kan ada, bukan, kalau Atomsi ya Gajayana, IM, Rumah Sakit, sama Jagung. Itu rencananya, saya punya ide yang kemarin, yang tadi saya sudah bicarakan dengan Pak Imam, itu kita akan adakan ya semacam reuni ini, salah satunya begini, di Stadion Gajayana memang Pak Wahyu ya, itu rencana kita mau pakai itu, jadi 4 tim ini yang tertua di Kota Malang ini kita datangkan dan kita akan bertanding sakuate. Maksudnya sakuat itu waktunya itu nggak terlalu banyak, tetapi kita kumpul. Siap. Jadi masing-masing tim ini kita akan satu dengan yang lainnya akan ketemu. Ya. Begitu Pak. Tujuannya bukan nggak ono piala, nggak ono hadiah, ndak. Cuman halal bihalal ya semacam ini. Nah begitu. Itu sebenarnya rencana ini sudah lama saya bahas dengan bapak-bapak legend. Mungkin dengan adanya acara ini bisa di inisiatif lagi. Oke, siap. Artinya ini gayung bersambut. Jadi kalau panjenengan semuanya setuju, sepakat, saya mohon izin, saya sama Pak Imam akan menjadi pelayan panjenengan untuk mewujudkan itu. Kalau diperkenankan, saya pikir itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. 4 tim tadi ya Mas ya. Jadi Gajayana, Jagung, RSA, IM. Oke, jadi 4 tim ya. Jadi nanti Pak Imam waktunya kira-kira kapan kalau mengambil momentum 20 Mei masih nutut? G. Hari Kebangkitan Nasional itu 20 Mei. Jadi semangatnya, spiritnya kebangkitan. Jadi lagi makanya saya serahkan kepada jenengan. Ya. Siap. Coach, nyun sewu iki rodok gawe gaya arek Malangan. Mbok sekali-sekali Pemkot Malang nuruti awak dhewe. Kene sing ketara jadwal. Sepakat gak?
Mboyo apa carane kudu iso tanggal sakmene kene main. Sepakat gak? Tanggal 20 ya? 20 Mei. Sekali-kali kita yang maksa Pemkot Malang. Sepakat ya? Sepakat dong, kita punya hak loh, kita punya hak ini. Sepakat ya? Nah, nek jenengan dukung saya sama Mas Imam, kami lebih berani. Lah wong begini aja kami berani, apa mana jenengan didukung sama Gus Dur tambah. Wah, ini permintaannya Gus Dur, kita disuruh mempersiapkan kostumnya juga. Insya Allah lah, nanti saya coba cari-cari nanti. Monggo. Kalau tim tanggal 20, tim tanggal 20 ini mohon wali kota hadir. Sama elektron. Sekali lagi, kalau memang sepakat nanti tanggal 20 kita adakan pertandingan kebangkitan sepak bola Bumi Arema dengan mengundang 4 tim yang paling tim tertua ya di Malang. Iki aku mau maju mundur. Iki aku untuk biaya akeh dhewe gede. Jadi nanti kalau memang dipastikan tanggal 20. Siji separuh ya, Bria. Kalau dipastikan tanggal 20, nanti saya minta para legend ini juga untuk mengundang teman-teman yang sekarang ini belum hadir, Pak. Gitu loh. Jadi semuanya nanti kita mungkin Pak ya. Mungkin apa Bapak-bapak mungkin bisa berjanji mungkin tanggal 20 lebih banyak dari ini, gitu aja. Jadi iya, jadi khususnya ini yang main sama nggak main ini semua harus hadir gitu loh Pak. Nah ini kalau masalah waktu, kostum, mungkin uang transport buat saya nanti tolong dibicarakan lah, nggak apa-apa. Ya mungkin Pak Wahyu ya, itu lah ya itu penting itu Mas Sam Wes ya. Ya. Jadi mungkin saya Ya iki jenenge dikek ati ora rempelo iki. Ya. Saya kira kalau hari ini mungkin wacana boleh, nanti setelah itu kita membuat satu pertemuan atau ya seketat saya bersedia nanti dengan Mas Salim, nanti teman-teman yang ini mungkin rundingannya di mana nanti dan sebagainya itu akan kita tindak lanjuti. Nanti sebagai kepanjangan ke mereka-mereka nanti ke saya, karena ini teman-teman saya semua juga, termasuk ini dekat dengan Askot. Wah ini Askot dekat sekali, ketua Askotnya itu. Nah, jadi nanti kita memfasilitasi tim-tim keinginan dengan Askot, dengan pemerintah daerah, dengan nanti termasuk museum. Nggak mungkin akan bisa selesai hari ini, tetapi beberapa kelompok nanti mungkin yang nanti urusan mau sepak bola siapa bentuk sampaikan ke Mas Salim, karena si paling cedek ya sari-wariwi beritahukan ke saya, nanti akan saya sampaikan ke mereka. Iya. Ya. Soalnya kalau nanti ini gak ono di jembatan ini bingung kok iki sopo iki. Masing-masing kuabere iki sopo iki gitu. Saya kira gitu. Iya gitu nggak apa-apa Pak. Soalnya kita juga nggak bisa lepas dengan Askot Kota Malang Pak. Soalnya ini hubungannya dengan sepak bola, hubungannya ambek tinju ya mungkin ambek Pertina kan gitu. Oke, terima kasih. Iya kan Pak? Terima kasih Kut. Bapak-bapak semua, apabila tanggal 20 diiyakan, saya siap untuk menjembatani melalui juga dengan Samwes. Proposal akan saya buat ke Pemkot untuk ke Dispora supaya tanggal 20 kebangkitan sepak bola Malang pertandingan siap dijalankan. Oke. Karena juga mohon maaf, kegiatan hari ini pun saya sebetulnya pribadi yo enggak. Tapi karena saya punya tekad ada jenengan-jenengan semua yang siap hadir, saya siap hadir. Karena tadi pagi mulai subuh, Pak Imam saya izin, aduh puyeng rasanya. Lek sing teko mek wong 5 ya opo, tapi saya enggak peduli. 5 orang pun saya siap hadir. Ya. Siap saya jalankan. Karena alhamdulillah saya punya tim partner, beliau ini sungguh sangat luar biasa untuk kesuksesan sepak bola Kota Malang. Oke. Terus insya Allah
masalah kompetisi yang akan kita jalankan, saya sudah punya planning, sudah punya mungkin jenengan-jenengan yang sudah punya SSB di Kota Malang saat ini, siap-siap saya undang nantinya. Saya akan memfasilitasi untuk ayo kita duduk bersama, kita buat kompetisi ini berjalan secara terus-menerus. Karena tim kedaerahan Kota Malang ini sudah pudar. Ya. Blembeng dulu ada Satria, di Noyo ada Pordem, terus daerah macam-macam lah. Ini sudah tidak ada. Tapi kalau ini kita berjalan terus, insya Allah Malang akan muncul bibit-bibit terbaru untuk tim nasional kita. Terima kasih. Terima kasih. Siap, pokoknya saya insya Allah siap dan kita semua sehat selalu. Jadi kalau kita sepakat di tanggal 20 sore berarti ya, 4 tim, jadi permintaannya ya mulai jam 2 lah, mulai jam 2, jam 3 mungkin ya, 4 tim. Kalau kostum berarti yang khusus yang bertanding ya, satu tim berapa? 25. Berarti kalau 4 tim 100 ya. Oke, insya Allah saya tidak nyanggupi kalau itu. Kalau yang izin stadion saya berani nyanggupi. Kalau izin saya berani makso gitu. Tapi kalau kostum nanti saya tak komunikasi sama Barcelona dulu nanti. Ini Samwes ini juga salah satu pemilik saham Barcelona. Ya, oke. Ini suatu kebanggaan sebagai arek Malang loh ya. Anak orang Malang punya saham di Barcelona. Ini sungguh sangat luar biasa. Makanya dia berat sepak bola Malang bangkit. Siap. Beliau juga. Okay. Tapi kalau untuk sangu sama uang transport saya nggak janji loh ya. Ya, oke. Saya serahkan kepada Pak Wahyu langsung merespon dari Mas Ambon tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Samwes, matur suwun, saya sudah diundang karena saya wakili Pak Kadis, Pak. Mohon izin Pak Kadis ada di mana? Di Makassar sama Pak Wali. Bapak Ibu, ini banyak legenda sepak bola di Malang Raya. Tapi saya terlecut dengan apa yang disampaikan Pak Ambon tadi. Nggih, Bapak Ibu, tadi ada saya bukan asli Malang, Pak Bes. Saya bukan asli Malang. Saya asli Kediri, yang tentunya saya dulunya juga bukan penggiat olahraga sepak bola. Cuman saya juga atlet dulu, Pak. Saya atletnya Kediri, saya atletnya bulu tangkis dari Kediri. Tetapi pada saat ini sudah mulai tahun 90 saya sudah di Malang. Banyak teman-teman yang seperti Pak Marianto sudah tahu keluarga saya, Pak Marianto, Mas Arizoseno, dan itu sudah semuanya sudah tahu saya di mana gitu. Perlu saya sampaikan bahwa kalau Dispora Kota Malang pada saat ini itu kan mempunyai yang namanya aplikasi. Ya, aplikasi yang namanya Simbai, sistem pembayaran harian secara elektronik. Tetapi aplikasi ini bisa dilaksanakan baik secara online maupun offline. Ya, karena apa? Perlu kita sadari bahwa bila mana Bapak Ibu penggiat atau penggiat olahraga ini pengen latihan di lapangan bola, pengen latihan di lapangan tenis Jalan Surabaya, lapangan basket, lapangan voli, kalau kita mau pakai aplikasi kan ya susah biasanya ya. Karena apa? Aplikasi itu kan pakai email. Iya, kalau Bapak Ibu punya email. Kalau Bapak Ibu nggak punya email kan ya susah. Lah biasanya teman-teman dari bidang olahraga itu yang memfasilitasi. Sebenarnya kalau pinjam lapangan itu susah, tidak? Ya tidak. Karena apa? Perlu saya sampaikan itu tadi loh Pak. Ada proses ya, karena kita punya aplikasi. Ya, kita punya aplikasi bisa kita jalankan. Bahkan ada teman-teman yang tidak mempunyai email, jadi tidak bisa nggak bisa aplikasi, kita bisa offline, ya kan? Bisa offline. Itulah yang benar, bukan tidak susah, ya tidak susah. Dan
karena apa? Karena kan juga menyesuaikan dengan jadwal, ya jadwal daripada penggiat olahraga yang ada di Malang Raya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua tentunya Dispora itu mengelola 26 lapangan, yang tentunya lapangan di Kota Malang itu tidak baik semua, Pak. Ya, tidak baik semua. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah turun dari yang 1 sampai 26 itu sudah saya turuni, ya Pak ya. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Kalau yang bisa kita lihat paling Gajayana, paling mana Bali Arjosari, ya Pak ya. Mungkin sekarang Wonokoyo bagus, ya Wonokoyo. Terus mana Cenggerayam, ya. Sampo yang kemarin juga sudah kita benahi, Gadang. Lainnya daripada itu Pak, waduh, ajur mumur, ya ajur. Karena apa? Saya tidak bisa memelihara dari 26 lapangan itu secara langsung, tidak bisa. Karena apa? Itu kan juga berkaitan dengan anggaran, ya kan? Anggaran yang harus diterima oleh Dispora itu berapa? Nah itu yang perlu saya perlu yang kita rawat tuh ya yang yang skala prioritas, ya misalnya Gajayana, terus Bali Arjosari, Sanansari, nah seperti itu. Tadi ada yang kalau pengen pinjam Gajayana bayarnya harus 2 juta, ya. Gitu Pak, perlu saya sampaikan memang Dispora ini memang ditarget, ya ditarget oleh pemerintah kota maupun legislatif DPR. Dalam arti ditarget itu untuk apa? Untuk pendapatan asli daerahnya. Ya perlu kita ketahui bahwa Dispora ini ditarget 450 juta per tahun. Ya bukan kita ndak. Yang kali memang di perdanya memang 1.500 Bapak. 1.500 itu per 2 jam ya, per 2 jam. Tetapi itu pada Senin sampai Jumat. Bila mana tadi katakan Pak Ambon mengatakan ada kebersihan, itu perlu saya sampaikan bahwa teman-teman ini kan kerjanya Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kan sudah bukan kerja Pak. Dan di kita sekarang tidak ada yang namanya lembur, Bu teman-teman. Itu bisa saya pastikan bahwa silakan sukarela benarnya, tidak usah terpatok Bapak, tidak terpatok 500.000 tidak. Sekalian monggo, itu kalau Bapak katakan mempunyai keikhlasan memberikan kebersihan, silakan. Nggak ikhlas nggak usah dikasih. Siap. Enggak pasti. Nanti saya langsung ke saya aja Pak Bon, langsung ke saya, ya. Langsung ke saya aja nanti. Pasti. Ini tadi di depan tadi sudah saya katakan bahwasanya mari kita galakkan kompetisi lokal. Sebenarnya begini Pak, perlu saya sampaikan. Sebenarnya seperti SSB yang ada di Kota Malang itu kan harusnya yang membina itu nyaman Askot Pak. Cuman tadi Pak Imam sama Pak Wes, kenapa kita tidak mengundang Askot? Ya, kenapa tidak mengundang dari Dinas Pendidikan? Kalau Dinas Pendidikan tadi mungkin berkaitan dengan museumnya, ya harusnya seperti itu, diundang, tidak apa-apa, ya. Lah kalau di Askot, ya secara kebetulan pada saat ini ketua koninya juga harus diundang harusnya. Ketua koninya baru, ya Pak Joni, NK dari NKKV, terus Askotnya Pak Waris, baru juga penggantinya dari Pak Aristofli, ya harusnya diundang. Siapapun kalau memang beliau tidak bisa, mungkin harus ada perwakilannya, biar bisa mengetahui apa sih sebenarnya keluh kesah dari legenda-legenda Malang itu apa sebenarnya, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kompetisi lokal ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Misalnya kemarin ada yang namanya Piala Wali Kota U12 yang diselenggarakan di
Stadion Gajayana Malang, di Stadion Dalam. Enggak apa-apa, karena apa? Askot ini Pak, Askot ini menerima dana hibah. Ya. Askot ini adalah olahraga prestasi yang di bawahnya daripada KONI. Lah, KONI ini menerima yang namanya dana hibah dari pemerintah Kota Malang melalui Disporapar. Lah, Disporapar saya ini sebagai apa? Saya sebagai verifikasinya. Bila mana nanti dana hibah ini tidak dijalankan dengan baik, saya boleh, karena apa? Saya sebagai tim verifikasi, saya boleh mencoret, oh ini enggak sesuai, ya, oh ini enggak pas peruntukannya, enggak apa-apa. Lah, oleh sebab itu bapak-bapak yang dari POPS ini silakan Pak ke Askot. Kita minta apa namanya audiensi dengan Askot. Untuk audiensi dengan maksud dan apa kita ingin adanya kompetisi lokal ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Pada saat ini kita lihatlah Persema ya Pak ya. Persema ya pada saat ini kalau saya lihat Pak ya seperti itu aja. Karena apa? Ya, mungkin tadi mungkin Bapak Ibu legenda dari sepak bola ini bisa audiensi dengan Askot. Enggak apa-apa ya, karena emang Askot ada anggarannya. Ada anggaran untuk pembinaan. Gitu loh. Ada anggaran pembinaan. Ya. Untuk tanggal 20 Bapak. Tanggal 20 bisa saya pastikan free. Monggo. Ya. Tanggal 20 kita anukan. Kita Mas Mahendra tolong tanggal 20 stadion kosongan. Ya. Untuk memfasilitasi dari konkret ini langsung das satset. Memfasilitasi daripada legenda sepak bola Malang Raya. Enggak apa? Jam berapa mulainya, Bapak? Jam 2. Oke, siap. Hah? Kalau kostumnya nanti Pak Wesener. Oke, itu Bapak Ibu, terus bila mana pengen latihan katakan ya memang di 26 lapangan yang dikelola Dispora itu ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Malang Pak. Ya, Dispora tidak mungkin bisa apa namanya satu persatu itu tidak bisa Pak. Karena apa? Perlu kita sampaikan bahwa SDM kita sangat kurang sekali. Ya. SPDM kita sangat kurang dan saya harus mengoptimalkan teman-teman ini. Ya. Lah, kenapa saya harus mengoptimalkan? Itu tadi Pak, karena SDM kita sangat kurang. Lah, saya itu mempunyai 3 cara Bapak. Ya. 3 cara ini yang karena apa namanya lapangan saya yang ada di wilayah-wilayah ini, saya itu kerjasama Bapak. Saya kerjasama dengan katakan kalau di mana? Di Cenggerayam saya bisa dengan Pak RW-nya. Di Tunggul Wulung saya kerjasama dengan Pak RW-nya. Ya, karena apa? Monggo, ya. Mungkin Pak RW-nya mungkin sudah mempunyai jadwal. Katakan tadi, mungkin tidak Pak Ambon gak iso latihan yang di Tunggul Wulung karena jadwalnya sudah penuh. Seperti itu. Lah, caranya gimana? Koordinasi mungkin seperti itu tadi. Akan tetapi tetap Pak RW juga harus ada sesuatu apa namanya tadi imbal baliknya apa? Membayar yang namanya retribusi. Karena kita di target Pak. Samanya pemerintah apa? Dispora itu tidak ditarget retribusi, kita welcome monggo. Ya. Itu silakan. Tapi berhubung kita ditarget, tentunya ini menjadi indikator kinerja saya. Indikator kinerjanya Dispora. Kalau kita tidak memenuhi daripada target itu, lah ini nanti dikira Dispora itu nyebut gane apa lah seperti itu. Tapi untuk tanggal 20 kita fasilitasi teman-teman dari apa namanya legenda sepak bola Kota Malang Raya ini, silakan. Silakan dipakai, kita kosongkan ya seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak perlu saya sampaikan bahwa Dispora ini juga tidak memfasilitasi daripada sepak bola saja, tetapi semua cabur, 53 cabur Pak,
53 cabur yang ada di Kota Malang itu kita fasilitasi. Salah satunya ya alhamdulillah kemarin kita hearing Pak Wes, kita hearing dengan Komisi D kemarin dengan Pak Afad dan Bu Metia, kita buat di stadion luar Bapak. Stadion luar itu kita buat yang namanya mini soccer ya, bukan kita pengen olahraga sepak bola kita geser, tidak, tapi kita juga memfasilitasi daripada teman-teman yang senengane mini soccer, senengane futsal, kita fasilitasi itu ya, bisa latihan malam hari bisa di sana. Tuh sekarang juga kita punya gedung baru, saya baru bangun Pak, Dispora baru bangun gedung Garuda, gedung badminton yang tentunya ini juga berskala nasional. Monggo bila mana Bapak Ibu di dalam setelah sepak bola sudah capek, badminton di sana oke, ya. Atau lagi Pak, kita bangun di Gorken Arok ya. Gorken Arok itu sirkuit sepatu roda. Mungkin karena apa perlu kita sampaikan bahwa Kota Malang itu punya atlet pon sepatu roda orang duwe lapangan Pak. Dia medali emas pon ya, medali emas pon tapi nggak punya lapangan. Saya tanya, kamu latihanmu yang endi? Latihan saya ke Surabaya Pak Wahyu. Waduh, nelongso Pak. Akhirnya secara kebetulan saya diperintah oleh Pak Wali, saya ditaruh menjadi kepala bidang di olahraga. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mengayomi daripada 53 cabur tadi. Oke, seperti itu. Ya secara kebetulan Pak Ari tahu bahwa anak saya juga atlet atlet dari sekarang Pak lagi ikut Puslada Jatim ya, insya Allah nanti bisa ke PON itu. Oke, Bapak Ibu itu, tapi kalau memang nanti ada suatu permasalahan bisa langsung ke saya, oke, kita fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Tapi untuk tanggal 30 clear. 20 Mei clear. Silakan, monggo. Ya. Oke, itu ya mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan dan dosa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Pak Wahyu. Jadi konkret, jadi tanggal 20 sebagai tanda deal. Jadi saya nyuwun tolong nanti dibantu untuk kostum dari masing-masing tim itu sekaligus nama ya. Jadi nanti disetorkan Pak Imam. Nyuwun sewu, kita tunjuk pelaksananya, kita percaya Pak Imam nggih, ketua pelaksana untuk tanggal 20. Ye, jadi pertandingan kebangkitan sepak bola Bumi Arema. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Nah, kalau sepakat saya mohon juga nanti pas waktu pertandingan juga bawa oleh-oleh. Bawa souvenir, foto gitu loh, maksudnya dari jenengan supaya nanti kita bisa dokumentasikan dijadikan museum juga. Sepakat ya Bapak Ibu? Berarti tinggal golek sangune Mas. Nanti golek sangune nanti biar ngomong sama bapaknya nanti sangune, tinggal sangune. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu, matur nuwun. Baik, saya kira pertemuan kita luar biasa ya. Jadi ada dua hal yang kita sudah sepakati, bahwa sepakat untuk membangun museum sepak bola ya. Nanti persoalan namanya kita rundingkan lebih lanjut Pak ya. Apakah sepak bola museum sepak bola Gajayana, apakah museum sepak bola Indonesia, atau apakah museum sepak bola Malang. Yang kedua, kita sepakat tanggal 20 Mei mulai jam 2 sampai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Sepakat ya, 3 jam cukup. Pertandingan 4 tim tadi ya. Sepakat ya? Sepakat, matur nuwun. Selanjutnya ada yang mau nambahkan, monggo. Sebelum acara saya tutup. Saya cukup ya? Saya cukup ya? Oke, sekali lagi matur sembah nuwun sangat. Saya mendoakan panjenengan selalu sehat, bahagia, panjang umur. Matur sembah nuwun sangat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan sekali lagi salam hormat saya kepada panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Persema, salam Arema, salam satu jiwa. Saya Sulis Andri Asmawan, Persema angkatan tahun 90-an sampai
98-an. Terima kasih dengan adanya acara Sarasehan ini yang bertujuan untuk membuat museum sepak bola Malang di Malang, khususnya Persema. Saya berharap dengan adanya museum ini bisa meningkatkan motivasi adik-adik untuk mengembangkan sepak bola Malang lebih maju lagi. Harapan saya sepak bola di Kota Malang, Persema maupun Arema bisa jaya lagi, berkembang lagi, karena dari sebelum-sebelumnya banyak pemain-pemain nasional berasal dari Malang, termasuk pelatih sampai sekarang juga ada yang sudah nasional. Harapan saya dengan didirikannya Museum Sepak Bola Malang ini juga berkembang pula sepak bola di Kota Malang. Harapan saya untuk pengurus Askot Malang juga bisa meneruskan ini, meningkatkan prestasi sepak bola di Kota Malang. Itu saja harapan saya, semoga Persema bisa bangkit lagi. Salam satu jiwa, Arema, Persema. Terima kasih. Saya Andrian Dedianto, tapi lebih terkenalnya dipanggil Ambon. Jadi dengan adanya Sarasehan ini, saya berharap perkembangan sepak bola di Kota Malang, khususnya Persema, bisa berkembang kembali. Dan saya berharap juga untuk Pak Wali Kota supaya bisa mendukung apa yang akan kita canangkan supaya untuk perkembangan Persema di kedepannya. Untuk perkembangan Persema ini tidak lepas dari peran dari pemerintah Kota Malang. Untuk itu saya berharap pemerintah Kota Malang mau mendukung dan mensupport apa yang mempunyai keinginan di dalam perkembangan sepak bola di Kota Malang ini. Semangat berkembang sepak bola Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam SAR selaku warga Malang yang peduli tentang sepak bola, khususnya di wilayah Malang Raya. Kami sebenarnya dengan tim dan teman-teman prihatin tentang persepak bolaan di Kota Malang yang akhir-akhir ini sudah mulai meredup. Mungkin momen inilah saatnya kita mengumpulkan semua legenda-legenda pelaku sepak bola Kota Malang untuk duduk bersama, bersilaturahmi bersama di momen halal bihalal ini. Alhamdulillah dapat menyimpulkan suatu keinginan, cita-cita kebangkitan sepak bola Kota Malang. Dan insya Allah nanti tanggal 20 Mei pas di hari kebangkitan nasional, sepak bola Malang akan mengadakan pertandingan legend sepak bola Malang dengan tema kebangkitan sepak bola Malang. Mungkin dengan ini kita akan disupport dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang dan masyarakat Kota Malang demi terwujudnya sepak bola Malang yang lebih meningkat lagi dan lebih bagus lagi untuk kejayaan sepak bola arek-arek Malang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, saya Wahyu Setiawan, Kepala Bidang Olahraga di Sporapar Kota Malang, yang pada saat ini saya hadir di MCC Lantai 5. Secara kebetulan saya adalah mewakili daripada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang pada saat ini juga tidak bisa hadir karena beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu saya hadir di sini di MCC dengan memikirkan acara Sarasehan legenda sepak bola kota di bumi Arema ini. Tadi perlu disampaikan bahwasanya memang banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan adanya pembentukan daripada museum sepak bola Kota Malang. Tentunya tadi juga kita sampaikan bahwasanya memang ada kalau memang kalau memang mau ditempatkan di Gajayana, seharusnya juga harus ada suatu
administrasi yang harus dipenuhi. Ya, administrasi yang harus dipenuhi, misalnya ada surat permohonannya. Nah, setelah ada surat permohonannya, nanti kita lihat apakah di Gajayana itu masih ada ruangan. Kalau masih ada ruangan apa tidak? Kalau memang ada ruangan ya kita fasilitasi. Satu itu. Kedua juga nanti setelah ada kita fasilitasi pasti akan ada yang namanya PKS, perjanjian kerjasama. Biar antara kedua pihak ini enak. Ya, di belakangnya enak, tidak ada suatu kendala apapun. Itu. Yang kedua perlu saya sampaikan pula bahwa untuk kita dari Dispora akan memfasilitasi daripada legenda-legenda sepak bola Malang Raya, tentunya pada tanggal 20 Mei ini akan adakan halal bihalal, ya, sebuah pertemuan legenda-legenda sepak bola yang akan bermain di Stadion Gajayana, Stadion Legend, ya, Stadion Legenda Kota Malang yang pada saat itu menjadi stadion tertua di Indonesia. Ya, stadion Indonesia setelah yang kedua adalah Sriwedari Solo itu. Tentunya kita fasilitasi mulai di stadionnya, kita fasilitasi untuk kegiatannya legend-legend sepak bola ini. Itu. Selanjutnya juga ada suatu permohonan yaitu adalah menggulirkan daripada kompetisi lokal. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk POPS itu juga harus ada suatu ibaratnya audiensi dengan teman-teman di ASKOT. Karena apa? ASKOT ini adalah membawai daripada olahraga prestasi yang ada di KONI, ya. Jadi ASKOT itu di bawahnya KONI, ya. ASKOT mempunyai SSB itu, ya, untuk diadakan kompetisi lokal. Dan salah satu yang sudah dilaksanakan oleh ASKOT di kompetisi lokal itu adalah penyelenggaraan sepak bola Piala Wali Kota U12 kemarin yang dilaksanakan di Stadion Gajayana. Dan oleh sebab itu saya sebagai Kepala Bidang Olahraga Dispora Park Kota Malang tentunya juga harus tadi kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang legenda sepak bola Kota Malang. Tentunya apa yang dilaksanakan Dispora ini juga sudah sesuai dengan aturan yang tentunya Dispora juga tadi mengelola dari 26 lapangan, terus Dispora juga ditarget dengan retribusi jasa usahanya. Tentunya Dispora ini harus harus bisa memenuhi daripada target itu. Kalau sudah memenuhi target retribusi, tentunya itu bisa menjadi ajat ukuran gimana sih sebenarnya kinerja daripada Dispora Park Kota Malang. Seperti itu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 60-70-an, Kota Malang ini pernah berjaya dengan sepak bolanya. Waktu itu ada Persema dan mungkin juga banyak klub-klub yang lain. Nah, kami melihat kejayaan sepak bola di Kota Malang ini perlu didokumentasikan, perlu dipelihara sejarahnya. Karena itulah timbul gagasan untuk mendirikan museum sepak bola di Malang. Ya, kami berharap dengan museum ini sejarah sepak bola di Malang bisa kita simpan, kita pelihara, dan bisa jadi bahan pelajaran. Dengan sejarah kita bisa belajar masa lampau untuk membangun sepak bola yang lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang.